Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 3 September 2022. Hari ini adalah Sabtu Imam, kesempatan mendoakan para imam dan juga bertumbuhnya panggilan-panggilan sebagai imam. Bertepatan juga dengan peringatan Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja, lahir di Roma pada tahun 540. Ibunya Silvia dan kedua tantenya, Tarsila dan Emiliana, juga dihormati sebagai orang kudus. Ia berasal dari keluarga yang kaya raya. Namun, ia tidak sombong. Ia menerima pendidikan yang memadai, pandai dalam tata bahasa, retorika, dan dialektika. Ia sering kali terlihat dalam kerumunan umum karena menonjol. Pada usia yang ke-33, ia menjadi prefek di kota Roma. Namun rupa-rupanya Tuhan menghendaki lain. Ia meletakkan semua jabatan publik dan mengumumkan dirinya akan menjalani hidup membiara. Ia menjual sebagian besar kekayaan dan dimanfaatkan untuk mendirikan biara-biara. Ada 6 biara yang telah didirikannya di Sisilia dan 1 biara di Roma. Ia menjalani kehidupan sebagai rahib, namun juga ia giat di luar biara membantu orang-orang miskin dan tertindas. Ia dipilih menjadi abbas di biara Santo Andreas di Roma. Ia berjuang untuk membebaskan budak-budak yang dijual di pasar-pasar Roma. Tahun 590 ia diangkat menjadi paus, dan dengan penuh wibawa ia melaksanakan cita-citanya membebaskan kaum miskin dan lemah, terutama para budak-budak. Paus terkenal atau Paus Gregorius ini paus pertama yang mengumumkan dirinya sebagai kepala gereja Katolik sedunia, dan ia juga yang menyadari bahwa ia sebagai hamba para hamba, Servus Servorum Dei, yang sampai sekarang ini dipakai oleh Paus sebagai sebutan Servus Servorum Dei, abdi daripada abdi Allah. Ia memimpin gereja selama 14 tahun sebagai paus dan meninggal tahun 604. Dasar-dasar gereja didirikan. Ia berjuang gigih untuk menjadikan gereja yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan untuk kita dasari dikutip dari surat Paulus kepada umat di Roma yang pertama bab 4 ayat 6b sampai 15. Paulus berpesan agar umat Korintus tidak menyombongkan diri, karena kita semua yang kita miliki semuanya pemberian dari Allah.
Sedangkan pada bacaan Injil, para murid yang menggisar ladang butir-butir gandum pada hari Sabat dikritik oleh orang-orang Farisi yang menegur para murid dan Yesus, "Mengapa murid-muridmu melanggar hari Sabat, melakukan apa yang tidak dibolehkan hari Sabat?" Tapi Yesus menegaskan, Daud dan para pengikutnya pun juga melanggar aturan, yakni makan roti sajian yang sebenarnya boleh dimakan oleh para imam. Dan Yesus juga menegaskan kepada kita, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang berjasa di dalam memelihara adat istiadat, aturan, hukum yang ada. Mereka memelihara nguri-uri sehingga hukum itu dapat dikenal sampai hari ini. Hanya sayangnya mereka melihat hukum secara kaku. Hukum mengatakan Sabat tidak boleh bekerja, titik. Tidak mau melihat di balik hukum itu apa yang mau dicapai atau bagaimana terbentuknya hukum itu. Mari kita lihat sejenak munculnya Sabat. Pada zaman itu, seorang majikan boleh mempekerjakan budak belian dan budak tawanan 24 jam sehari, 7 kali seminggu, 30 atau 31 hari sebulan. Artinya budak tawanan, budak belian, dan hewan boleh dipekerjakan sepanjang waktu tanpa istirahat. Bisa dibayangkan kalau ada orang atau hewan yang tidak pernah istirahat, pastilah akan sangat menderita. Maka demi cintanya kepada mereka, dibuatlah hukum Sabat tidak boleh bekerja, sehingga budak belian, budak tawanan maupun hewan bisa beristirahat pada hari Sabat karena larangan bekerja. Kemudian dimaknai dengan lebih rohani. Karena tidak bekerja, baiklah memuji, meluhurkan Tuhan. Dengan demikian, Sabat menjadi bermakna selain untuk memberi kesempatan kepada budak belian dan budak tawanan serta hewan beristirahat, maka orang-orang yang empunya budak itu bisa memuji Tuhan. Aturan itu dibuat demi cinta kasih kepada budak, kepada hewan, sehingga mereka bisa menikmati istirahat. Oleh orang-orang Farisi ditangkap secara kaku. Pokoknya Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan hal-hal yang sejenis pekerjaan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita tidak boleh melihat hukum secara kaku, letterlek, yang seringkali kita sampaikan dengan pokoknya. Kalau demikian,
kita tidak melihat kasih Allah lewat ini atau lewat itu. Banyak gereja yang mencoba untuk melihat itu semua sebagai bentuk kasih. Ada kekecualian dalam makna kasih dari hukum-hukum yang ada. Gereja memberikan kemurahan rohani. Gereja memberikan kemudahan apabila orang mau mengurus ini atau itu yang mungkin secara hukum tidak mungkin, dan sebagainya demi cinta kasih. Oleh karena itu kita sekarang melihat hukum dan aturan tidak hanya letterlek bentuknya, bunyinya, tapi di balik itu Allah mau bicara apa, sehingga kita dengan tepat bisa sungguh-sungguh melaksanakan hukum dan aturan, tidak hanya asal mentaati, tetapi demi kasih itu saya lakukan. Coba panjenengan renungkan, panjenengan ingat-ingat kapan saya menolong orang dengan cinta kasih sekalipun melanggar hukum atau aturan. Misalnya kita akhirnya terlambat ke gereja atau bahkan tidak bisa ke gereja karena menolong orang yang sakit, harus menghantar ke rumah sakit. Maka sekali lagi kita lihat motivasinya dan bagaimana kita mencoba mewujud nyatakan kehendak Allah lewat hukum dan aturan itu. Jadi kita pakai hukum dan aturan sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan untuk mengekang kita atau membatasi kita. Kita tidak boleh lagi berbicara pokoknya, dulu begini dan sebagainya, tapi lihat apakah hukum dan aturan ini sungguh menjadikan wujud dari kasih Allah kepada kita. Kalau itu yang terjadi, jangan takut untuk melakukannya. Semoga kita semakin mampu mewujud nyatakan hukum dan aturan sebagai bentuk perwujudan kasih Allah kepada sesama manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kadang kami seperti orang-orang Farisi yang hanya puas untuk mentaati hukum dan aturan tanpa melihat di balik itu apa yang mau dikatakan. Maka biarlah kami semakin mampu untuk menjadikan hukum dan aturan sebagai sarana perwujudan kasih-Mu kepada kami, agar akhirnya setiap orang yang menjalankan hukum dan aturan sungguh merasakan cinta kasih yang berasal dari-Mu sendiri. Bapa, semoga Engkau berkenan memberkati umat-Mu yang sedang sakit, yang punya beban berat, yang kesulitan dalam ekonomi. Semoga lewat campur tangan banyak orang dan lewat campur tangan sendiri, Engkau menyembuhkan mereka yang sedang sakit, membebaskan mereka yang dirundung oleh banyak soal, banyak perkara, dan Engkau memberikan rezeki lewat sesamanya. Semoga dengan demikian semakin banyak orang merasakan cinta kasih-Mu sendiri. Bapa, kami masih berdoa untuk Nawat yang sedang sakit. Semoga sungguh Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau bebaskan dari segala penyakitnya. Dan akhirnya semoga Engkau berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan,
cuci tangan, pakai hand sanitizer agar kita terbebas dari virus corona. Perkuat imun dengan vaksinasi dan booster. Semoga dengan demikian kita benar-benar terbebas dari virus corona. Saya tetap mengundang semua untuk pergi ke gereja karena saya lihat gereja masih belum penuh kuotanya. Mari kita semua hadir ke gereja untuk sungguh-sungguh dekat pada Tuhan dalam Ekaristi. Tanggal 8 September saya undang untuk ke gereja menghadiri ulang tahun paroki kita dan penerima sakramen penguatan. Juga mengikuti lomba-lomba dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional. Kita perbanyak dalam membaca kitab suci, merenungkan dan mengamalkannya. Kita berusaha untuk setiap malam membaca satu perikopa sebelum tidur. Saya juga mengingatkan agar gardu gerakan Rp2.000 bisa dilakukan dengan cara menambah pada iuran pendidikan agar akhirnya banyak umat terbantu untuk sekolah. Akhirnya selamat beraktivitas, selamat pagi, selamat merenungkan. Tuhan memberkati.